gimana? Sini Gin, duduk dulu. Iya. Tas kamu taruh sini aja daripada dipegang berat. Iya juga ya. Kamu tadi kesini naik apa Gin? Aku kesini tadi naik mobil, diantar sama ibu ayah kayak biasanya. Diantar sama ibu ayah ya. Iya. Gimana perjalanan kamu tadi? Apa ada macet atau ada kendala dalam perjalanan kamu nggak? Kalau tadi sih macet sih. Terus ada kendala sedikit, ada ribut sedikit di jalan. Cuman enggak yang parah-parah banget. Gitu. Ada keributan di jalan ya. Iya benar. Yaudah, kamu mau minum dulu nggak? Aku ambilin. Boleh deh, soalnya tadi tuh karena macet banget, terus di mobil juga nggak ada minum kebetulan. Jadi mau deh, boleh. Bentar ya, aku ambilin Oke. minumnya. Ini Gin, minum dulu. Oh iya, makasih, minum dulu ya. Iya, sama-sama. Makasih. Iya. Kabar kamu gimana Gin? Udah lama banget ya kita nggak ketemu. Iya ya, udah. Kapan sih ya terakhir kita ketemu pas itu? 2 bulan yang lalu mungkin ya. Iya, lama banget ya. Kabar aku alhamdulillah baik sih. Cuman ya itu yang aku ceritain ke kamu kemarin soal yang mau kita bahas sekarang. Yaudah, sekarang kamu boleh deh ceritain pelan-pelan apa yang mau kita bahas sekarang kali ya. Mau sih, cuman aku tuh rada takut gitu loh kalau mau ceritain, belum kayak apa ya, pengen ceritain semuanya gitu ke kamu. Kamu nggak perlu takut buat cerita sama aku karena di sini cerita kamu tuh bersifat rahasia. Aku nggak akan ngasih tahu ke siapapun. Terus nggak akan ada orang yang bakal ngakimin cerita kamu, nggak akan ada orang yang bakal ngejudge kamu. Jadi kamu boleh kok cerita sama aku pelan-pelan, nggak apa-apa. Oke, kalau gitu aku mulai ceritanya dari mana ya? Dari yang katanya kamu cemburu itu. Oh iya sih, itu sebenarnya aku kayak gitu tuh punya sifat cemburu yang sangat tinggi kepada orang-orang yang terdekat. Contohnya tuh kayak ke orang tua, teman dekat, sama pasangan. Cuman yang kita mau bahas sekarang itu tentang pasangan dulu kali ya. Oke, boleh. Emang banyak sih ya zaman sekarang tuh yang sering banget cemburu sama pasangan. Itu hal yang wajar kok. Boleh kalau kamu mau ceritain. Mulai dari mana ya ceritanya? Oke, jadi aku mau mulai nih cerita dari hal kecil aja. Contohnya ya, misalnya aku nih lagi main tuh ya berlima, 3 cewek, 2 cowok. Nah, 3 cewek ini sama aku ya, duanya ini sepupu aku semua. Terus 2 cowoknya ini pasangan aku sama temen aku cowok. Nah kita tuh lagi main misalnya di mobil gitu bareng-bareng mau pergi ke kafe gitu. Terus saudara aku ini, sepupu aku nih yang satu ini, dia tuh kayak nanya gitu loh ke pasangan aku, nanya tentang perkuliahan. Kebetulan mereka itu satu satu fakultas ya. Jadi nanya lah ya kan, sepupu aku tuh ke dia. Cuman sepupu aku ini gak nanya gitu loh ke teman aku yang cowok, dia cuma nanya ke pasangan aku. Nah jadi tuh mereka tuh ngobrol lah ya, nggak ngobrol banget sih sebenarnya, dan pasangan aku juga tuh udah paham sih sama aku. Dia juga nanggepinnya kayak ya udah aja, kayak mau menghargai aja karena dia udah nanya. Tapi aku tuh tetap gitu loh merasa cemburu banget kalau misalkan mereka sampai ngobrol gitu. Nah selain aku cemburu gara-gara mereka ngobrol gitu, dia pasangan aku nanggepin itu, aku tuh kayak mikir mereka itu setelah itu bakalan saling suka, mikirnya tuh udah kejauhan, overthinking.
pokoknya mikirin mereka tuh ada perasaan gitu nantinya kemudian hari. Oke, selain itu pikiran apa sih yang sering banget muncul di pikiran kamu kalau misalnya pasangan kamu tuh lagi berinteraksi atau lagi ngobrol, lagi menanggapi pertanyaan, ngejawab pertanyaan dari sepupu kamu tuh tadi? Pikiran aku sih ya, mereka tuh nanti bakalan ada main gitu di belakang kayak selingkuh atau mereka tuh saling suka nanti, pokoknya mereka apa ya, kayak sering berinteraksi nanti di kuliah atau gimana gitu. Oke, memangnya ada pengalaman ya sebelumnya yang bikin kamu tuh overthinking, berpikir yang enggak tentang pasangan kamu? Kalau misalkan untuk pengalaman sih ya, pengalaman tuh ada banget. Sebelumnya aku tuh pernah diselingkuhin sama pasangan aku, dan dia tuh juga selingkuhnya sama temen aku sendiri. Makanya aku sangat aware dan sangat was-was kalau misalkan pasangan aku yang sekarang tuh ngobrol sama lawan jenis, even itu saudara aku sendiri atau sepupu aku sendiri. Aku bakalan takut, soalnya kan cemburu tuh kan nggak mandang gitu ya, cemburu nggak mandang siapa, sepupu, teman atau siapapun ya, cemburu aja karena takut kehilangan sih sebenarnya. Oke, jadi karena pengalaman kamu itu, kamu jadi lebih takut kalau misalnya pasangan kamu itu bakal lebih nyaman sama orang lain, bakal selingkuh sama sepupu kamu itu tadi ya? Ya, seperti itu. Oke, sekarang kita coba pahami bareng-bareng ya. Sekarang aku bakal mulai dengan teori REBT. Oke. Sekarang kita akan coba buat pahamin bersama ya, tanpa menyalahkan diri kamu. Aku bakal gunain teori REBT dengan model ABC. Sekarang ke model A dulu, yaitu di cerita kamu, A itu adalah pasangan kamu yang sedang mengobrol atau berinteraksi dengan sepupu kamu. Oke, lanjut ke B. Ke B itu keyakinan atau pikiran kamu tadi. Aku mau coba gali lebih dalam lagi ya. Tadi kan kamu tuh mikir kalau misalnya pasangan kamu itu berinteraksi sama sepupu kamu atau cuma ngobrol sama sepupu kamu tuh bakal ngerasa dia tuh bakal saling suka ya. Iya. Pokoknya yang aku pikirin itu ya mereka bakal saling suka, pokoknya bakalan ada main lah di belakang aku istilahnya. Jadi pikiran kamu juga kamu bakal diselingkuhi. Iya, pikiran tuh udah kemana-mana, udah berlebihan. Walaupun sebenarnya tuh sepele sih, tapi udah kemana-mana. Oke, selain itu ada nggak sih pikiran kamu yang kayak seharusnya pasangan kamu itu lebih fokus atau gimana sama kamu? Ada pikiran tuh pokoknya sebenarnya pasangan aku tuh harusnya tuh fokus sama aku aja, nggak usah ke cewek lain tuh ya, kalau bisa tuh nggak usah gitu loh di apa ya, tanggepin gitu. Tapi ya kan nggak bisa ya, namanya juga manusia, interaksi sosial, jadi ya mau nggak mau sih ya kayak gitu. Sekarang kita ke C ya, yaitu konsekuensi atau akibatnya. Menurut kamu, dari pikiran kamu tuh ada gak sih akibat yang bakal kamu rasain? Menurut aku ya, akibat yang aku rasain itu takutnya pasangan aku takut gak nyaman gitu loh, karena aku mikir itu selalu berlebihan, cemburu itu berlebihan, padahal tuh hal sepele. Aku takutnya tuh pasangan aku malah gak nyaman. Oke, jadi di sini kamu takut juga kalau misalnya pasangan kamu gak nyaman sama kecemburuan kamu itu, sama overthinking kamu tadi ya. Iya, tapi untungnya pasangan aku tuh paham loh sama sifat aku, sama apa ya, kalau misalnya aku cemburu tuh aku bakal gimana. Untungnya pasangan aku tuh paham dan ngerti, jadi aku nggak bakal khawatir sih akan hal itu. Oke, sekarang kita bakal masuk ke tahap yang cukup penting ya, yaitu tahap disputing tadi. Nah, kita bakal coba mempertanyakan pikiran-pikiran kamu tadi. Bukan buat menyalahkan kamu, tapi untuk kita lihat realitasnya dengan pikiran-pikiran yang logis. Kalau kita mulai dari pikiran kamu yang tadi,
Kalau misalnya dia ngobrol dengan sepupu kamu bakal merasa dia bakal selingkuh dari kamu bakal merasa dia bakal suka sama sepupu kamu. Iya, benar. Menurut kamu, apakah itu fakta atau cuma pemikiran kamu aja? Oh, kalau itu sih cuman pemikiran aku aja yang berlebihan. Kalau misalkan faktanya sih enggak, pasangan aku enggak seperti itu. Aku cuma cemburu berlebihan aja. Oke, jadi di sini nggak ada ya bukti-bukti kalau misalnya pasangan kamu itu bakal selingkuh atau seperti asumsi kamu tadi ya. Iya, enggak ada kalau untuk itu. Oke, berarti pikiran kamu tadi itu cenderung berlebihan ya. Iya. Sekarang kita lanjut ke kamu tadi kan bilang kalau misalnya pasangan kamu itu harus fokus ke diri kamu sendiri, benar? Benar. Nah, apakah realistis kalau misalnya seseorang harus fokus ke satu orang yang punya hubungan sosial? Ya, menurut aku sih Nggak realistis. ya nggak realistis. Karena apa ya karena juga manusia ya kan, pasti dia kan butuh juga sosial. Manusia kan makhluk sosial, jadi ya mau nggak mau ya harus berinteraksi sama lawan jenis. Jadi bisa kita simpulin ya kalau misalnya pikiran-pikiran kamu yang tadi harus fokus atau nggak boleh interaksi sama lawan jenis itu tuh nggak boleh ya, karena itu ada unsur untuk kemungkinan buruk. Oke, sekarang kita coba perlahan buat ganti pikiran kamu itu menjadi pikiran yang lebih rasional dan seimbang. Tadi kan kamu bilang kalau pikiran kamu itu pasangan kamu itu bakal suka sama sepupu kamu. Sekarang coba kamu ubah kalimat kamu yang tadi ke lebih rasional. Oke, jadi aku ubah kalimat aku kalau misalkan ngobrol kayak gitu itu cuman ngobrol biasa karena dia manusia, makhluk sosial. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalkan dia ngobrol sama lawan jenis. Oke, sekarang sekali lagi kita ubah kalimat kamu yang tadi kamu bilang kan kalau misalnya pasangan kamu itu harus fokus sama kamu. Sekarang kamu bisa ubah kalimat kamu yang tadi ke kalimat yang lebih rasional dan seimbang kayak yang tadi. Pasangan aku karena dia banyak teman dan banyak keluarganya, dan dia juga nggak mau sosial dan nggak harus tertuju ke aku doang, jadi ya itu hal yang biasa aja. Oke, sangat baik ya. Sekarang apa sih yang kamu rasain dengan pikiran-pikiran kamu yang baru ini? Apakah kamu ngerasa lebih tenang? Apa kamu tetap cemburuan? Perasaan aku lebih tenang tapi tetap cemburuan sih, tapi yang mungkin nggak berlebihan lagi. Oke, itu perubahan yang sangat penting sih, karena dalam RMBT ini kita nggak bakal menuntut emosi kamu hilang sepenuhnya, tapi seenggaknya kamu mendapatkan perubahan yang sangat bagus. Oke, kalau misalnya kamu melihat kembali ke awal, apakah pikiran-pikiran kamu itu berasal dari pikiran kamu doang atau emang kejadian kalau misalnya pacar kamu tuh emang selingkuh atau pacar kamu emang suka sama sepupu kamu? Ya, menurut aku sih itu cuma pikiran aku aja yang berlebihan dan dramatis, dan pokoknya ya pikiran aku aja sih. Oke, jadi bukan A yang menyebabkan C, tapi B yang jadi perantara. Kalau misalnya B berubah, maka C juga akan ikut berubah. Oh, itu mungkin ya yang menjadikan saya cemburu berlebihan. Iya, perubahan kamu itu nggak harus langsung besar-besaran. Yang penting kamu itu mulai menyadari kalau misalnya kamu bisa ngubah cara berpikir kamu. Ya, mungkin saya lebih ngerti sih kenapa saya menjadi cemburu sebegitunya.
Ya, perubahan kamu itu nggak harus langsung perubahan yang besar-besar. Yang penting kamu itu udah merubah cara pikiran kamu yang tadi menjadi lebih realistis. Kita cukupkan sampai di sini dulu ya sesi Oke. konseling kita. Terima kasih Gina. Ya, terima kasih ya sudah mau mendengarkan keluh kesah aku. Iya, sama-sama.